aja ya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ke pemateri, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Aziza. Saya di sini sebagai moderator dan di sebelah saya ada Bapak Denny sebagai pemateri kita pada hari ini di kelas musik modern. Oke, sebelum kita mulai materi, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu ya. Di sini saya akan membacakan CV dari pematerinya. Oke, nama Denny Wahyudin, nomor telepon 0852 15962625, Desa Kampung Baru, RT 001, RW 06, Tanjung Baru, Cikarang Timur. Musik merupakan bagian dari kehidupan, sense of beauty merupakan anugerah untuk kita dapat berinovasi kreatif dan mengembangkan kreativitas. Instruktur seni, staf pengajar, MD Musik Recording dan komponis, pendidikan dari Sekolah Tinggi Musik Bandung, dan STEI Bina Cipta Madani. Oke, sebelumnya teman-teman, musik modern itu jika dijabarkan secara umum ya Pak, musik modern adalah jenis musik yang membutuhkan sentuhan instrumen dan teknologi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita langsung dengarkan saja materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Denny. Untuk Bapak Denny, dipersilahkan mungkin menjelaskan untuk yang pertama. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sedikit ilmunya di sini. Ya. Bicara tentang musik modern, ini berkaitan tentang teknologi pastinya, Mbak. Ya. Gitu. Nah, dari pendefinisian musik modern, ya, untuk pengaplikasiannya biasanya apa ya disebutnya? Kreativitasnya selalu mengalami pembaharuan, Mbak. Seperti itu. Bagaimana kita menjalankan, bisa mempraktikkan dan bisa mengaplikasikan ke dalam alat musik ini, tentunya ada beberapa metode dalam pelaksanaan. Nah, dan hari ini kita akan membahas itu. Iya. Gitu. Mungkin boleh ditanya dulu ya Pak. Apa sih kreativitas dari musik itu sendiri? Mungkin yang bisa dijelaskan. Ya, sama-sama sudah kita pelajari. Mungkin teman-teman webinar sudah tahu pendefinisian secara mendasar tentang kreativitas itu adalah hasil penciptaan dari setiap ide-ide yang kita miliki. Yeah. Di sebuah kreativitas. Kalau bicara kreativitas sesuai dengan tema hari ini, Pak. Yeah. Zaman sekarang artinya masa pandemi ini ya, mungkin ya. Masa pandemi saat ini untuk berkreatif mungkin agak tersentuh mungkin ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga nih bagaimana cara kita berkreativitas di masa pandemi. Betul. Dalam melakukan kreativitas di masa saat ini, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ini bukan menjadi halangan untuk kita melakukan aktivitas di seni. Justru di masa pandemi ini, biasanya para pelaku seni itu lebih aktif melakukan kegiatannya, Mbak, karena lebih banyak di rumah ya. Iya, lebih banyak di rumah. Iya, aktivitasnya, sekalipun kreativitas kita terbatas, tetapi kan untuk saat ini banyak media sosial, untuk bisa menyalurkan bakat kreativitas itu. Salah satunya mungkin cover lagu mungkin yang bisa dilakukan anak muda zaman sekarang nih, banyak banget yang viral-viral itu dengan meng-cover lagu. Iya, betul seperti itu. Jadi banyak
media-media sosial yang mendukung hal itu di saat seperti sekarang ini. Jadi saran saya tetap beraktivitas. Karena kalau kita bicara seni itu biasanya universal ya Mbak. Yang mungkin sudah dijelaskan tadi di pemateri 1 mungkin ya Pak? Iya Nah, betul. mungkin teman-teman di sini juga tadi udah dengarkan pemateri kita yang pertama itu pemateri umum. Kemudian kalau kita bicara seni dengan mengeluarkan kreativitas serta ide-ide yang kita akan tuangkan, itu banyak contohnya, Mbak. Banyak aspek. Bukan hanya memperlakukan untuk prakteknya di alat seni, alat musik saja, Ya, betul. tetapi dari berbagai aspek. Karena hal yang berkaitan dengan seni itu kan luas banget ya Pak? Luas, berupa suatu hasil karya. Iya betul. Gitu. Itu juga kan bisa dikatakan seni ya. Nah gitu. Karena di sini saya bagiannya untuk musik modern. Saya lebih condong ke itunya tadi iya, yang kreativitasnya itu. Modern, iya. Mungkin Pak bisa dijelasin lebih spesifiknya nggak? Apa sih yang mencondongkan gitu perbedaan antara musik modern dan musik tradisional tuh? Iya. Kalau musik modern biasanya lebih cenderung ke seperti yang tadi saya bilang ya, lebih ke hal teknologi, kemudian alat musiknya juga up to date, mengalami pembaharuan, ya. Dan juga dari si tangga nadanya pun mereka lebih universal. Karena kalau dalam musik modern dia menggunakan tangga nada pada umumnya, yaitu yang sering kita kenal dengan tangga nada diatonis. Gitu. Berbeda dengan alat musik modern yang tangga nadanya mungkin hanya ditentukan. Mungkin contohnya apa Pak? Untuk contohnya tersendiri yang tangga nada itu ditentukan. Oke, contohnya salah satunya yang sering kita dengar aja, yang sering kita lihat, ada degung biasanya di situ. Tangga nada slendrovelog itu kan tangga nada khusus. Tetapi kalau kayak ini bukan yang Daminatila itu? Iya, seperti itu. Seperti itu. Itu tangga nada khusus kalau saya bilang, menurut saya gitu. Karena tangga nada itu tidak umum seperti tangga nada diatonis. Nah, bicara tentang tangga nada diatonis, bagaimana caranya kita mengembangkan nada tersebut menjadi sebuah kreativitas, ya kan? Seperti yang tadi di awal saya bilang, di sini saya mungkin akan menjelaskan cara, metode, atau dalam bentuk lain, bagaimana cara mengembangkan nada diatonis ini menjadi hasil sebuah karya cipta. Kemudian saya nulis di sini judul pandemi versus kreativitas. Pandemi versus melawan kreativitas. Seperti yang sudah kita bahas di awal ya tadi ya Mbak ya. Pandemi tidak menghalangi gitu ya. Betul, tidak menghalangi atau membatasi kreativitas seseorang. Teman-teman webinar, dalam membuat sebuah kreativitas tentu diawali oleh sebuah planning. Perencanaan dulu. Kalau dalam sistem ekonomi, kalau yang saya pelajari ya Mbak, itu ada POAK. Ternyata ketika seni itu dikajikan dengan ilmu manajemen, ini ada sangkut pautnya, berhubungan gitu. Ada berhubungannya. Kita juga dituntut dalam sistem manajemen itu, kita juga dituntut untuk selalu melakukan kreativitas. Makanya tadi saya bilang, yang namanya seni itu universal. Begitu banyak luas pengertiannya. Kemudian baca dulu di sini Mbak nih. Ya. Pembatasan akibat pandemi, boleh dibaca? Ya, pembatasan akibat pandemi COVID-19 telah mempengaruhi produktivitas, kreativitas, dan kesehatan mental banyak orang.
Sebagian bahkan mencapai pelipu lara melalui dunia maya, mengisinya dengan konten-konten kreatif untuk membebaskan diri dari kebosanan dan ketakutan. Betul sekali. Mungkin gini Pak, seperti yang kita tahu juga karena COVID ini sudah menyerang mental orang-orang ya. Mungkin orang-orang yang tadinya nggak positive thinking nih, sehat, pas tahu temennya ada yang kena COVID langsung down, langsung sakit. Nah itu yang bahaya mungkin ya. Iya, itu yang bahaya. Nah, kemudian dari pandemi itulah justru kreativitas itu selalu berjalan. Saya sebagai pelaku seni, mau ada pandemi ataupun tidak, ini sebenarnya tidak pengaruh buat saya karena saya beraktivitasnya memang di rumah gitu. Sekalipun ada di luar, ya itu hanya untuk penyajian saja. Iya, penyajian saja. Kemudian sekarang aja yang kita mengalami pandemi ini kan bisa aja kita melakukan kreativitas yang melalui media sosial itu loh, Mbak. Gitu. Justru sekarang lebih ini ya, lebih menguntungkan lewat sosial media nggak sih Pak? Selain nggak usah kemana-mana, hanya menggunakan sosial media, kita berkreativitas dan banyak hal yang menguntungkan juga gitu kalau dipikir-pikir ya. Iya benar. Ajang melalui kreativitas melalui media sosial ini sangat menguntungkan untuk kita pribadi. Sekarang saya tanya nih sama Mbak. Iya. Kenapa pelaku-pelaku seni yang melakukan kreativitasnya melalui cover itu mereka bisa menghasilkan reward, bahkan menjadi ini ya, pencaharian mata pencaharian itu. Ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Kemudian juga bisa dikenal banyak orang, benar tidak? Iya, benar. Nah ini kenapa? Menurut Mbak pribadi kira-kira seperti apa pandangannya sebagai perwakilan dari peserta webinar? Ya? Oke, kalau menurut pandangan saya terkait yang orang-orang yang cover-cover itu, karena ya emang mungkin didasari karena mereka tuh awalnya iseng mungkin ya. Dan iseng-iseng itu kemudian di masa pandemi juga orang-orang paling mainnya juga apa sih, kayak Instagram mungkin kalau anak muda tuh ya. Nah melalui Instagram itu kan banyak orang yang respect sama karya dia menyukai dan ditrendingkan juga, dibantu dari sosial medianya itu juga. Seperti itu sih. Oke. Ada beberapa tanggapan mengenai hal ini. Kreativitasnya itu Mbak. Tidak melihat dari apa maksud dan tujuan mereka melakukan kreativitas itu di sosial media. Kalau saya melihat dari sisi kreativitas seseorang itu bisa bagus, bisa tenar ya, kita bisa katakan seperti itu. Dia bisa tenar lebih dari penyanyi aslinya. Dia bisa melakukan kreativitas tanpa batas. Biasanya seorang pelaku seni yang mengcover bukan mencipta, tapi meniru. Itu lebih bagus. Kalau menurut pandangan saya, karena pembuatan kreativitasnya tidak terbatas, Mbak. Berbeda dengan kalau kita pelaku seni yang melakukan kreativitasnya yang memang tujuannya untuk komersil. Seperti itu. Karena saya berpengalaman selama 5 tahun di situ. Jadi ketika kita masuk sebagai pelaku seni yang kreativitasnya tujuannya untuk komersil, ini kita dibatasi kreativitas kita. Iya. Contohnya apa? Kalau untuk menjadi seorang musisi, untuk menjadi artis tujuannya, itu sangat mudah. Begitu. Dalam kreativitas ya, artinya gini, kita nggak usah jago. Sejago apapun kita, kalau memang tujuannya untuk komersil, itu dibatasi, Mbak. Karena apa? Ini untuk umum. Kreativitas itu untuk umum, untuk halayak ramai, bukan hanya untuk sifatnya pribadi untuk koleksi sendiri. Berbeda dengan pelaku seni
yang melakukan kreativitasnya untuk diri pribadi contohnya. Ini sangat berbeda. Mungkin kalau untuk pelaku seni, untuk menciptakan kreativitas itu tidak terbatas ya Pak? Iya, dari pengkaperan itu mereka bebas melakukan hal apapun. Iya. Banyak survei saya, kenapa lagu A ini lebih bagus dari aslinya? Iya banyak yang kayak gitu. Iya, biasanya suka seperti itu. Rata-rata gitu. Ya, rata-rata seperti itu. Kenapa kok lagu ini lebih booming oleh si pengcover? Iya. Nah, kalau saya melihat dari segi kreativitas, biasanya seperti itu, Mbak. Jadi kreativitas mereka tidak terbatas, tidak dibatasi. Mereka mau melakukan not apapun yang sudah ada, artinya yang sudah diciptakan, kemudian mereka meniru, dikembangkan lagi sama mereka yang meniru itu, kemudian hasilnya bisa akan melebihi tanpa batas dalam dalam berkarirnya. Nah itu untungnya, gitu. Untungnya sebagai Tapi kalau pengcover. dilihat-lihat kayak ruginya tuh lebih ke yang si penciptanya itu ya. Kalau bicara tentang untung ruginya itu sudah ada hukumnya, ya kan? Undang-undang Seperti itu. ITE ya. Nah, baik. Kita kembali lagi ke sini. Saya menulis tentang apakah kreativitas itu. Kreativitas musik adalah kemampuan untuk mengembangkan hal-hal yang kita miliki yang berkaitan dengan musik. Di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, generasi muda punya banyak kreativitas, terutama dalam hal musik. Selain musik sebagai kegemaran atau hobi, juga sebagai ajang kebolehan untuk mengapresiasikan diri. Ini juga sudah kita bahas. Arti dari musik itu kita tuh harus untuk mengekspor diri kita gitu ya. Benar. Untuk lebih percaya diri. Nah, jangan sampai kita punya unek-unek. Nah, ini maksudnya Mbak. Seorang pelaku seni itu biasanya bebas, tapi sesuai dengan koridornya. Kita katakan bebas tapi sesuai dengan koridor. Kalau misalkan aku sebagai ini ya, anak muda gitu ya, mungkin yang dimaksud dari yang ada di penjelasan tadi tuh, mungkin ketika kita mempunyai pikiran atau beban stres bisa dituangkan melalui misalkan mendengarkan lagu, nyanyi-nyanyi, main gitar gitu, mungkin bisa dituangkan melalui itu juga ya Pak? Bisa. Segala kreativitas nggak terbatas sebenarnya kreativitas itu tuh ya. Kalau kita bicara itu nggak cukup 2 hari ini webinar. Tapi di sini tolong moderator di ini lagi. Untuk slide selanjutnya ya, operator. Halo. Di next maaf ya. Oke. Nah, di sini. Pengidentifikasian kreativitas. Nah, ini yang sudah barusan kita bahas juga. Iya. Mencipta, kemudian ada modifikasi, kemudian menggabungkan. Nah, ini kita masuk ke ranah metode ya. Metode cara mengembangkan dalam menciptakan kreativitas itu sendiri mungkin Pak. Betul. Nah, dalam mencipta pasti ada kendala-kendala di dalamnya. Mungkin teman-teman webinar juga mengalami hal seperti itu. Bagaimana ya saya mau berkarya tetapi saya tidak punya modal. Begitu kan? Saya tidak bisa apa-apa. Kemudian bagaimana saya bisa menuangkan ekspresi saya. Ekspresi diri kita gitu. Iya. Ini menjadi kendala umum biasanya. Menjadi kendala umum untuk pelaku seni biasanya bagi seorang musisi. Baik. Dalam penggunaan tangga nada diatonis, intinya adalah kita harus memahami terlebih dahulu, teman-teman, not tersebut. Kemudian bagaimana cara kita bisa menciptakan suatu hasil karya dalam bentuk musik. Tentunya kita harus mempelajari
pengembangan materi-materi di dalamnya. Bicara tentang musik, bicara tentang notasi, pasti tidak bisa terlepas dari itu. Kemudian bagaimana nada diatonis ini bisa dikembangkan dengan simbol-simbol musik di dalamnya. Apa itu simbol-simbol musik? Tadi sudah dijelaskan di sesi 1 oleh Pak Hendra. Ada unsur-unsur musik di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah metode untuk mengembangkan kreativitas kita yang pertama adalah memahami dulu tentang keilmuannya. Kemudian yang kedua, mental. Mentalnya dulu, Mbak. Mengenali siapa diri kita mungkin ya. Mental di sini Bukan. kalau memang tujuannya untuk jadi seorang musisi, mental kita harus seorang musisi, Mbak. Iya. Gitu. Kalau kita menjadi seorang petarung, mental kita harus petarung, benar? Iya benar. Nah, mental di sini banyak sekali, begitu. Nah, dari hal mental ini nanti akan menjadikan suatu kepercayaan diri untuk kita. Kalau kita pelaku seni, kita banyak ditonton sama orang untuk mengapresiasikan kreativitas yang kita buat, benar? Iya benar. Kalau mental kita down, pasti efeknya tuh luar biasa ya. Seperti itulah. Kemudian, contohnya mungkin yang pernah dialami teman-teman juga mungkin ada, misalkan nanti waktu itu saya pas masuk Parasika gitu ya, ada tes bakat dan itu tuh untuk pertama kalinya mungkin ya di depan banyak orang main gitar, nyanyi dan itu benar-benar mental tuh diuji gitu. Nah, kenapa mental kita down? Ada beberapa faktor, karena saya juga pernah seperti itu. Saya sekolah musik, tetapi mental saya tidak kuat di situ. Ternyata materi yang saya pelajari itu belum sepenuhnya, gitu Mbak. Makanya jadi down mental kita. Iya. Gitu. Kalau kita contohnya mau bermain gitar, tetapi kita belum belum sampai materinya ke situ. Akhirnya apa? Down. Nanti ada di pengembangan materi saya di sini tentang apa mungkin namanya? Bisa di next ya? Bisa di next, Mas. Nah ini. Tahapan-tahapan dalam ide kreatif seperti ini, Mbak. Belajar, pelatihan dan investigasi. Seperti yang tadi ya. Tahapan untuk kreativitas. Belajar untuk menguasai dulu mungkin yang di Ya, sini. ada mencipta, kemudian memodifikasi. Kemudian satu lagi ada apa tadi yang terakhir? Yang sebelumnya tadi, sebelumnya coba di-share dulu. Nah, ini menggabungkan. Saya sedikit menjelaskan tentang ini. Menciptakan suatu kreativitas tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian memodifikasi seperti mengcover. Mengcover lagu. Mungkin untuk kayak pengcoveran itu hanya melalui tahap modifikasi tanpa harus melewati mencipta tahap mungkin mencipta. Tidak melewati tahap itu. Kemudian menggabungkan, menyatukan dua hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Nah ini yang disebut dengan proses pengcoveran. Memodifikasi, menggabungkan antara proses yang sudah diciptakan dengan memodifikasi dengan kreativitas kita sendiri. Nah ini menggabungkan. Kemudian next Mas. Tahapan ide kreatif teman-teman. Yang jelas harus belajar. Yang tadi saya ucap Mbak. Iya, pasti belajar. Kita harus memahami materinya dulu. Menguasai dulu materinya. Kemudian yang kedua ada pelatihan. Ini harus terus dilatih. Selalu terus berkreativitas. Jadi teman-teman dalam sekali enggak melatih diri kita sendiri tuh kayaknya langsung buyar gitu ya. Susah. Misalkan kita sudah menguasai, sehari enggak latihan pasti lupa, buyar dan semuanya hilang gitu. Benar. Nada diatonis itu ada 7 Mbak. Di mana-mana pasti ada 7. Iya. 7 ini kenapa bisa menjadi berbagai kreativitas yang berbeda. Ini butuh pelatihan. Iya. Gitu. Tanpa ada pelatihan, tanpa dilatih, tanpa diasah, mentok kita.
Pasti tumpul ya, kalau Pasti. ibarat pisau tuh nggak diasah tuh. Pasti. Kreativitasnya hanya mandek di situ saja. Iya. Kemudian yang ketiga adalah investigasi. Investigasi ini adalah menggabungkan, melihat di luar ini kreativitas apa yang sedang dibumingi. Menggabungkan antara yang kita ciptakan dengan yang sedang viral sekarang. Benar. Mungkin. Ini kalau investigasi ini Iya, melihat dari banyak orang, Mbak. Biasanya nanti ada kritik-kritik seni kayak gitu, gitu. Ini kurangnya kita di mana dari hasil karya cipta kita. Nah, seperti itu. Next, Mas. Nah, kemudian dari apa yang kita bicarakan tadi, dari awal sampai sekarang, ada jalan keluar virtualnya, Mbak. Iya. Yang pertama adalah pandemi. Teknologi digital bukan sekadar jawaban di masa pandemi, ia memberikan jalan keluar secara virtual untuk sebuah proses berkesenian. Benar. Yang tadi kita jelasin mungkin ya, udah dijelasin di awal. Iya benar. Kemudian teknologinya apa, Mbak? Untuk teknologinya, teknologi tidak lagi ditempatkan sebagai katalisator atau medium, tetapi bagian integral dalam suatu proses berkesenian. Benar. Maksudnya adalah nanti menuangkan kreativitasnya bisa melalui yang tadi itu. Ya, melalui media untuk selanjutnya mungkin ya. Berkesenian membuat satu tayangan dalam Maraja TV yang disiarkan dan dikenal lewat YouTube. Contohnya yang cover-cover tadi mungkin ya, banyak sekali merajalela di YouTube. Dan yang terakhir ada karya seni akan selalu mencari celah untuk terus hidup dalam situasi dan keadaan apapun karena ia sesungguhnya dilahirkan untuk merawat perasaan dan imajinasi manusia. Benar. Ya, betul sekali sih. Berkarya mungkin itu. Teman-teman di sini juga banyak yang sudah merasakan mungkin ya. Pasti. Ketika diingat-ingat lagi, oh iya saya pernah kayak gini gitu. Ya, jadi gitu teman-teman, mungkin saran dari saya terus berkreativitas. Ide-idenya tadi sudah kita jelaskan, bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan suatu karya di dalam bidang musik. Kemudian juga tangga nada diatonis dalam musik modern ini akan menciptakan inovasi-inovasi baru dari berbagai jenis musik. Mudah-mudahan nanti teman-teman webinar bisa mempraktekannya seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal. Mungkin itu. Ini Pak, minta sedikit motivasi mungkin ya. Mungkin di sini banyak teman-teman semua yang ngerasa gue tuh nggak punya kreativitas gitu, nggak punya bakat, nggak punya bidang seni ataupun nggak bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik. Nah, gimana sih caranya untuk mengeksplor diri kita untuk terus berkreativitas, untuk terus berkarya walaupun di masa pandemi dengan mungkin pesimisnya orang-orang tuh kayak nggak punya bakat apa-apa gitu. Gimana tuh Pak? Buat teman-teman yang mempunyai mindset seperti buat teman-teman webinar yang mempunyai mindset seperti itu harus dihapus. Karena pada dasarnya ada anugerah dalam diri kita yang Tuhan berikan berupa seni, yaitu sense of beauty. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia dalam bentuk seni atau dalam bentuk suatu keindahan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder, jangan pernah berkata bahwa saya ini tidak ada bakat di bidang seni. Seni ini kan universal, bisa diaplikasikannya ke berbagai bentuk seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan, mau mencontohkan bagaimana tangga nada atau apa? Baik, teman-teman webinar, di sini saya akan mempraktekkan tangga nada diatonis dalam alat musik modern. Nanti teman-teman bisa
kembangkan sendiri. Mungkin yang di sini teman-teman pada bisa main gitar ya, cowok-cowok tuh biasanya bisa lebih dikembangkan lagi, dan kalian tuh punya bakat sebenarnya, tapi cuman perlu dikembangin aja kok, ya nggak Pak? Untuk lebih benar. mengeksplornya. Baik, dari tangga nada diatonis ini, kalau di gitar bervariasi, banyak metode yang harus bisa dipraktekkan. Kemudian dari tangga nada diatonis ini nanti teman-teman webinar bisa mengaplikasikannya dengan cara memahami apa namanya tadi? Tangga nada apa, dasar-dasar dari gitar dulu? Iya, dasar-dasarnya dulu, kemudian dikembangkannya bisa melalui unsur-unsur musik di dalamnya. Kemudian bisa dikembangkan lagi melalui bentuk dan pengaplikasiannya ke dalam bentuk yang lain. Baik teman-teman, teman webinar, saya akan contohkan nada ini. Untuk tangga nada diatonis yang bertangga nada yang berbunyi do re mi fa sol la si do. Karena dalam skill ada beberapa nama. Yang pertama Ionian skill, yaitu tangga nada mayor natural do re mi fa sol la si do. Itu yang disebut dengan Ionian skill. Kemudian Dorian skill, kemudian ada juga Phrygian skill, kemudian juga ada Lydian skill, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Teman-teman di sini harus menguasai ini. Mudah-mudahan jika teman-teman bisa menguasai 7 nama skill ini, bisa membuat beberapa genre musik dalam pengaplikasiannya. Mungkin ini dicontohin ya. Agak repot ya. Baik teman-teman webinar, itu adalah nada diatonis yang terdiri dari do re mi. Ya, do re mi fa sol la si do itu tangga nadanya. Nah, dari do re mi ini nanti teman-teman bisa digabungkan dengan bentuk musik di dalamnya. Contoh, maksudnya gini. Untuk pengaplikasian birama musik ini nanti bisa jadi sesuatu nyanyian. Irama. Ya, irama yang teman-teman mainkan. Contohnya, kalau dalam birama 1 pasti bunyinya seperti itu. Iya. Kalau irama 2 pasti tu 2 tu 2 tu 2 tu 2 tu 2 seperti itu, Mbak. Sekarang kalau digabungkan antara do berarti ada ketuk ketukannya gitu ya, per irama gitu. Ada. Nah, justru nih makanya teman-teman juga harus bisa menguasai materi di dalamnya. Kalau kita tidak menguasai materi di dalamnya, biasanya mentok, stuck. Iya. Tidak akan bisa berkembang kreativitas dalam di musiknya. Biasanya seperti itu. Apa ya? Untuk permainan alat-alat musik modern juga beragam. Di dalam gitar juga ada yang namanya teknik-teknik petikan, kemudian ada teknik-teknik stripping, kemudian ada metode-metode yang lain. Biasanya kalau teknik skiffing, yang di gitu kan? Iya, apa disebutnya? Kalau saya nggak Di, biasa ngomong apa sih namanya? iya, Digejreng. iya benar. Biasa digejreng. Kalau dalam saya bahasanya Iya di sama, skiffing. saya juga tanya itu Pak. Seperti itu. Kasih. Oke. Ya, mungkin itu aja teman-teman, bahwa tangga nada Ionian skill ini bisa diaplikasikan ke beberapa bentuk kreativitas yang lebih luas. Mungkin itu saja. Oke, untuk teman-teman semua di sini diperkenankan untuk bertanya ya. Saya akan memilih 3 penanya, dan nanti untuk 1 orang penanya yang hoki atau beruntung, dia akan mendapatkan giveaway dari panitia.
Oke, mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung aja di room chatnya. Ayo, gimana ini teman-teman? Ada yang mau nanya? Ya, silakan dari Asep Sopian pertanyaannya. Ini tuh kalau disimak ya. Oke. Sebenarnya ini tuh bermanfaat banget. Langsung di ini aja di room chatnya. Oh, di room chat. Diketik aja. Silakan pertanyaannya bisa langsung diketik aja ya di room chat. Atau mau ini boleh nggak? Mau itu cenah on boleh sok langsung ngomong aja kalau mau bertanya. Siap. Tadi gue itu Asep ya. Iya, Boleh teh. langsung di unmute aja kalau ingin bertanya. Izin bertanya, teh. Sebenarnya ini tuh penting loh kalau menurut aku sendiri ya buat kalian itu generasi muda udah mau di masa pandemi, terus juga udah nanti UAS gitu ya, bentar lagi libur. Iya, betul. Justru kreativitas itu wajib banget loh untuk kalian karena untuk mengurangi rasa bosan, untuk merileks pikiran biar nggak stres gitu. Ini tuh bener loh, kalau saya pribadi sendiri bermanfaat banget loh Pak untuk kita yang Iya. masih kuliah di rumah gitu. Sering banget bosen-bosen. Iya, karena dengan musik biasanya jiwa itu menjadi rileks ya. Tanpa kita sadari mungkin dampaknya seperti itu. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Maaf kedengaran tidak? Halo. Kedengaran. Cek. Teh, terdengar tidak? Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Halo, teh, terdengar? Iya, silakan. Yang saya tangkap tadi sedikit ada kontradiksi, teh. Tadi katanya kan sesuatu dikatakan seni jika termasuk ke dalam salah satu aturan tersebut, teh. Sedangkan yang saya tahu kan seni itu dan kreativitas itu sifatnya bebas ya. Nah itu bagaimana ya teh? Kan sesuatu jika diatur maka Asep, mohon maaf boleh diulang. Tadi itunya baru terdengar. Silakan pematerinya ini yang dengar. Jadi ini Pak, kan yang saya tangkap tadi sesuatu dikatakan seni jika memenuhi aturan ya Pak. Nah, yang saya tahu seni itu dan Pak. Jadi itu bagaimana Pak? Maaf Mas, seni itu apa tadi? Seni itu dan kreativitas itu sifatnya bebas ya Pak? Iya betul Mas. Tadi saya merasa ada kontradiksi. Jadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya. Jadi mungkin ya, ini Pak, maksud Asep boleh dijelaskan ulang? Saya kurang mudeng ya di sini. Tadi maksudnya itu menurut kamu itu kan seni sifat luas ya? Menemukan kontradiksi Pak di antara aturan itu sama kebebasan. Oh iya maksudnya. Iya. Seperti itu Pak. Udah. Bisa langsung dijawab aja Pak. Oke gini,
Maksud dari pembahasan saya tentang seni itu bebas, tetapi ada aturan di dalamnya. Bebas dalam arti di sini adalah untuk mengkreasikan apa yang ada di dalam diri kita. Seni itu tidak terbatas. Kemudian dari aturan-aturan dari kebebasan itulah yang ada di dalam seni itu yang harus dipatuhi. Artinya tidak boleh keluar dari unsur-unsur kreativitas atau seni di dalamnya. Sebebas-bebas apapun kreativitas itu tetap mengikuti aturan-aturan yang di dalamnya untuk menciptakan hasil kreativitas kita yang maksimal. Begitu maksudnya, Mas. Bagaimana, Asep, sudah dipahami jawaban dari pemateri? Oh iya. Jadi sebebas-bebasnya pasti ada aturan juga ya Pak, seperti itu. Iya, betul, Mas. Jadi gini Oh, contohnya ya. siap Pak. Nada diatonis yang tadi saya jelaskan terdiri dari 7 nada. Dari do sampai do lagi. Bagaimana kita bisa mengeksplor nada tersebut? Kalau mindset kita bebas tetapi tidak mengikuti aturan-aturan unsur-unsur seni. Aturan sini adalah unsur-unsur seni yang tadi pada sesi 1 dibicarakan, Mbak. Begitu. Ini akan menghasilkan sebuah kreativitas yang buruk, Mas. Begitu. Hasilnya pun tidak maksimal. Begitu. Kita boleh berkreativitas sebebas apapun. Itu enaknya di seni, Mas. Gitu. Kita pengen seperti ini, kita pengen seperti itu, tapi yang artinya saya bicarakan di sini adalah sesuai dengan unsur-unsur seninya, gitu. Bukan artinya kita melakukan kebebasan semau kita, gitu. Bukan seperti itu pendefinisiannya, pendeskripsiannya, tetapi kebebasan di sini adalah untuk mengeluarkan ekspresi yang sesuai dengan aturan-aturan yaitu unsur-unsur dan konsep-konsep musik yang sudah kita sama-sama tahu. Begitu, Mas? Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama terus berkreativitas ya, Mas. Jangan berhenti karena pandemi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ya, Pak, Pak. dari Palsa. Saya izin bertanya, Teh, mengutip pertanyaan dari pemateri tadi. Kalau kita ingin menjadi musisi, maka kita harus memiliki mental musisi. Lalu seperti apa mental musisi itu? Bagaimanakah menjadi musisi yang sehat? Memang ada musisi yang jahat ya. Berarti kalau ada musisi jahat, saya jahat ya. Mungkin Begini. maksudnya bisa bersaing secara sehat mungkin ya Pak. Musisi semuanya baik. Oke, baik. Sebagai seorang musisi yang diperlukan adalah mental. Maksudnya mental di sini adalah banyak di luar sana yang akan menilai, mengapresiasi hasil karya kita. Ketika kreativitas kita dinilai sama orang, itu tidak apa yang kita harapkan, lantas apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menghujat? Apakah kita akan memperbaiki? Ataukah dalam bentuk yang lain? Di dalam ilmu seni budaya yang saya baca, ini ada bab yang namanya kritik seni, Mbak. Begitu. Kritik seni ini dibagi-bagi lagi klasifikasinya. Ada kritik seni dari orang awam, ini secara gamblangnya saja ya, Mbak. Ada kritik seni dari para ahli, ataupun kritik seni dari para musisi.
yang memang bergerak di bidangnya. Yang memang mengerti arti Ya. seni itu mungkin. Dari ketiga kritik ini, contohnya kita punya suatu kreativitas, kita diberikan kepada tiga ini. Siapa yang lebih pahit memberikan komentarnya? Apakah kreativitas kita ini baik atau buruk? Biasanya orang awam itu yang lebih jahat memberikan Ya, kritikannya. karena tidak mengerti arti Betul. dari seni itu apa. Lantas kita sebagai pelaku seninya, mental kitanya kuat nggak? Iya, pasti. Itu dituntut banget ya. Ini sebagai dasar aja ya. Siapa ya tadi yang nanya? Falsa. Iya, ini sebagai dasar penjelasan saya aja, menurut pendapat saya seperti itu, karena saya pernah melakukan hal seperti itu, menghadapi hal yang seperti itu, kadang mental kita down di situ. Iya. Kalau kita pelaku seni, kita tampil di atas panggung, lantas kita dilempari oleh botol-botol yang ada di atas Oleh panggung. penonton mungkin. Bagaimana kita menanggapinya sebagai seorang musisi di situ? Kalau mental kita down, habis. Kita nggak akan pernah konser lagi di daerah sini. Iya. Tapi sebagai seorang musisi, kita akan menanggapi hal itu. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi kepada kita? Bagaimana kreativitas kita bisa dinilai buruk oleh seseorang? Bagaimana kreativitas kita bisa dinilai baik oleh seseorang? Kadang biasa pada umumnya, manusia itu ya kalau memang dikatakan buruk, dia akan tersinggung. Tetapi ketika kita dikatakan bagus, ini akan menjadi suatu kebanggaan untuk diri kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa bahwa kreativitas yang kita punya itu lebih bagus dari kreativitas yang lain. Orang lain. Justru dari kritik inilah yang akan membangun sebuah kreativitas ini menjadi lebih baik. Begitu Mbak maksudnya. Ya mungkin kita akan lebih belajar dengan adanya kritikan itu ya. Betul, mental kita harus kuat di situ. Makanya down malah kayak pengen, oh harus lebih bagus lagi berarti gitu ya. Betul. Oke, mungkin terakhir ya ada satu pertanyaan lagi dari Eka Listia. Mungkin ini pertanyaan yang mewakili semua orang yang merasa tidak percaya diri kali ya. Kak ingin bertanya, terdapat rumor yang menyatakan bahwa apabila kita mengcover lagu tanpa izin akan mendapat hukuman penjara dan denda, mungkin hukum Undang-Undang ITE. Apakah rumor tersebut benar? Jika iya, bagaimana cara aman kita dapat mengcover lagu dengan aman? Iya, kalau bertanya tentang itu bukan ranahnya sebenarnya. Bukan ranahnya. Iya, karena yang saya tahu ini hanya pendapat saya saja, benar bahwa kalau memang kita mengcover lagu di Tanpa dalam izin. konten yang resmi tanpa izin, ini akan menjadi penyebab dampak yang buruk untuk seorang musisi itu. Tetapi bagaimana caranya media sosial bisa dijadikan konten untuk kita berkreatif? Kalau biasanya kan kalau ada konten itu kan ada konten resminya Mbak, Ya, kemudian secara terdaftar itu ya. terdaftar di Terdaftar. media sosial itu. Iya benar, karena saya juga belum pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian ada juga yang konten biasa-biasa saja. Saya rasa ini tidak mengganggu hukum di Indonesia tentang kreativitas kita melalui media sosial. Begitu Mbak, jadi hati-hati saja dalam melakukan kreativitas, mengapresiasikannya melalui media sosial, begitu. Tapi tidak apa-apa gitu. Kalau memang tujuannya kita untuk hal, kan ada beberapa tahapan ya dari konten YouTube contohnya. Ini loh hal-hal yang harus kalian lakukan. Jangan seperti ini, karena kalau seperti ini nanti kamu melanggar hukum. Lakukan aja hanya sebatas ini. Begitu. Tapi kalau memang ada tujuannya lain, ini bisa join us dengan Kalau para emang musisinya. tujuannya baik,
untuk tidak ada ya untuk misalkan untuk tujuan buruk mungkin ya menurut saya itu hanya untuk menaikkan rating. Iya, Kecuali benar. untuk ya ngerti kan ya mungkin. Iya, biasanya kalau hal-hal yang itu kalau pamornya sudah naik, Mbak. Iya. Gitu. Yang udah punya Kreativitasnya nama ya, biasanya kena digugat hukum gitu mungkin yang sudah punya nama. yang kreativitasnya sudah dikenal orang banyak, biasanya suka ada embel-embel di belakangnya Iya. gitu. Ya tapi kalau untuk berkreativitas di dalam media sosial yang lain silakan saja Mbak. Jangan sampai kita putus dalam melakukan kreativitas di masa seperti ini. Ya. Begitu. Mungkin teman-teman karena waktunya udah habis ya, nggak bisa semua pertanyaan kejawab. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil untuk hari ini buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk berkreativitas. Walaupun di masa pandemi ini, kreativitas itu penting untuk dari segi mental kita juga penting untuk mengembangkan mental, untuk mengembangkan bakat kita juga penting. Jadi buat teman-teman semua walaupun di rumah jangan pernah berhenti untuk berkreativitas. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang emang kurang menyenangkan. Mohon maaf juga tadi atas kesalahan teknis di awal. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya untuk teman-teman semua, untuk sekarang bisa soma dulu untuk keluar Zoom. Selesai materi ini mungkin nanti akan dilanjut lagi, akan diumumkan melalui WhatsApp grup ya. Teman-teman semua udah join kan? Dan untuk pemenang pertanyaan nanti akan langsung di chat sama saya sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oh, ada penyerahan dulu Pak sebelum penutupan. Boleh. Dari panitia kepada pematerinya. Ini mungkin ada sedikit ini ya, sedikit sertifikat dari Paguyuban Rakyat Seni Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, terima kasih juga untuk semua panitia dan peserta webinar. Apa yang saya sampaikan menjadi motivasi untuk kita semua dan ada manfaatnya. Ya, terima kasih untuk teman semua yang udah join. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.